Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anakku semuanya. Hari ini kita berjumpa kembali dengan Bu Wahyu. Kali ini Bu Wahyu akan membawakan praktikum sebagai ganti praktikum di rumah di sekolah. Karena kita masih dalam masa pandemi, jadi kita masih harus belajar online daring dari rumah. Kegiatan ini tidak menutup kemungkinan kita untuk melaksanakan praktikum di rumah dengan panduan yang sudah Ibu siapkan dari sekolah. Praktikum kita kali ini masuk dalam kompetensi dasar sistem gerak pada manusia. Kali ini kita akan melaksanakan praktikum yaitu mengidentifikasi zat penyusun pada tulang. Adapun bahan-bahan yang telah Ibu siapkan yaitu kita membutuhkan tulang paha ayam, tulang keras ya. Bisa diambil dari paha atau dari cakar atau dari sayap. Lalu kita membutuhkan HCl, larutan asam, atau kalau tidak ada kita bisa menggantinya dengan cuka dapur yang biasa dijual-jual di pasaran karena fungsinya sama, hanya kadarnya saja yang berbeda. Kemudian kita butuhkan cawan petri. Lalu berikutnya ada 2 wadah. Di sini Bu Wahyu punya beker gelas. Lalu ada air biasa ya. Kita bisa menggunakan air kran atau aquades. Lalu pinset untuk mengambil, membantu kita. Dan satu lagi kata. Baik. Praktikum ini cukup sederhana anak-anak. Kita akan membandingkan kedua macam tulang yang akan kita masukkan ke dalam larutan HCl dan juga air biasa. Nah, setelah direndam kita akan melihat bagaimana kondisi fisik yaitu kelenturan, kemudian kekerasan, kemudian perubahan warna yang terjadi. Akan tetapi praktikum ini membutuhkan waktu kira-kira 4 hari. Ya, untuk merendamnya. Nah, bisa kita mulai. Yang pertama, Ibu akan sudah menyiapkan ya ini tulang yang sudah Ibu bersihkan dari dagingnya, tinggal tulangnya saja. Lalu kita akan merendam tulang ini ke air biasa. Ya, sebelumnya kalian harus mengamati bagaimana kondisi fisiknya tulang yang masih segar, yang telah dibersihkan dagingnya ini. Amati bagaimana warnanya, kemudian kondisi fisiknya, kita tekan kekerasannya, bagaimana keras atau enggaknya. Ini ketika saya masukkan warnanya masih segar, masih ada darah, kemudian ini keras banget ya, karena yang kita pakai adalah tulang keras, tulang pipa dari paha ayam. Lalu kita masukkan. Perlakuan yang sama dimasukkan juga yang satu. Lalu berikutnya Ibu akan kasih asam atau cuka dapur untuk menggantinya HCl. Kalian di rumah pasti punya cuka dapur. Kita masukkan semuanya. Usahakan terendam ya. Jangan buat tulangnya terendam. Lalu berikutnya yang satunya kita beri air biasa sampai terendam juga. Oke. Setelah hal ini kita lakukan, kita bisa rendam kedua macam tulang ini dalam 4 malam. Setelah 4 hari 4 malam, kita akan melihat bagaimana kondisi fisik dari tulang yang sudah kita perlakukan pada 2 perlakuan tadi. Anak-anakku, Bu Wahyu sudah melaksanakan praktikum ini 4 hari ke belakang. Jadi Ibu sudah punya yang sudah ada hasil dari praktikum ini yang direndam dengan air cuka
dan yang direndam dengan air biasa. Nah, kita akan lihat bagaimana perubahan yang terjadi pada kedua macam tulang yang dimasukkan ke dalam dua macam cairan ini. Yang pertama, kita akan lihat pada tulang yang dimasukkan ke dalam air biasa, kondisi tulangnya masih tetap sama ya. Secara warnanya, warna airnya memang berubah, dia sedikit keruh dan baunya juga tidak enak. Kemudian ketika Bu Wahyu akan ambil tulang ini, saya keluarkan. Kita mau cek kondisinya, apakah terjadi perubahan setelah kita keluarkan dari air. Ternyata kita lihat kekerasannya, ternyata masih keras banget. Saya ketuk-ketuk ini masih keras banget. Coba saya pegang, saya coba bengkokkan, tidak bisa, masih keras banget. Pada ujung tulang juga masih sama, masih keras, sangat keras. Lalu selanjutnya Ibu akan tunjukkan hasil yang tulang yang direndam dalam air cuka. Secara bisa dilihat ya, kondisi airnya dia sangat keruh, baunya tajam menyengat, bau asam. Lalu kondisi tulangnya kita ambil, mau kita lihat bagaimana. Secara fisik berbeda. Kondisi tulang yang sudah direndam di air cuka berubah dengan kondisi tulang yang telah direndam di air biasa. Apa bedanya anak-anak? Yang satu sangat pucat ya. Kita lihat warnanya juga pucat. Kemudian kita lihat bagaimana kelenturannya. Ternyata wow, tulangnya gampang dibengkokkan. Dan saya patahkan juga bisa. Coba dilihat. Ibu Wahyu patahkan. Tulang spons yang ada pada ujung tulang juga rapuh, sudah lunak, bahkan ini sudah benar-benar lunak. Baik anak-anakku, tadi kita sudah melaksanakan pengambilan data pada pengamatan tulang yang direndam pada air biasa dan air asam. Nah, setelah kita amati tadi ada perbedaan yang sangat signifikan dalam hasil praktikum kali ini, adanya perubahan secara struktur ya, secara struktur, kekuatan, kekompakan tulang yang pada tulang yang direndam pada HCl, larutan HCl ini sangat rapuh ya. Nah, tulang keras ini disusun oleh mineral yaitu kalsium. Nah, kalsium ini terdapat di dalam matriks tulang keras. Nah, kalsium ini memiliki sifat dia mudah larut di dalam asam. Ketika tulang keras dimasukkan ke dalam asam, maka kalsium yang ada di dalam tulang tersebut akan larut ke dalam larutan asam. Sehingga tulang akan kehilangan kalsium. Sehingga apa yang terjadi ketika tulang kehilangan kalsium, maka rapuh, mudah patah. Seperti tadi kita bisa bengkokkan tulang. Nah, berbeda dengan yang dimasukkan ke dalam air biasa tadi, tidak ada asam, sehingga tingkat kekerasannya masih ada dan kalsiumnya masih ada di dalam tulang. Nah, dengan kata lain, kita bisa menyimpulkan bahwa tulang keras itu tersusun atas zat penyusun tulang yaitu kalsium. Nah, kalsium ini sangat berperan untuk mendukung kekokohan dan kekerasan serta kekuatan pada tulang. Nah, kita bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari apabila
tulang kita kekurangan kalsium, apa yang terjadi anak-anak? Ya, seringkali kita lihat di media massa, di web-web kesehatan, bahwasanya kita harus menjaga asupan kalsium supaya tulang kita kuat, ya. Sehingga kalsium di dalam tubuh kita tetap terjaga, tulang kita tetap kuat, tulang kita berfungsi untuk menopang tubuh kita sehingga pergerakan juga tidak terpengaruhi. Jangan sampai terjadi kemunduran kekuatan tulang atau yang disebut dengan osteoporosis, di mana osteoporosis ini terjadi ketika kalsium di dalam tulang kita berkurang. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatian kalian. Kita berada di penghujung pembelajaran kita pada siang hari ini. Terima kasih sudah mengikuti. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, stay safe dan stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.